Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi kedua. Untuk Dr. Siti Faiza, terima kasih banyak ya dok. Sangat banyak ilmu yang kami dapat semua dari penjelasan dokter. Ya, terima kasih banyak dokter. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke presentasi kedua. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Muhammad Pahala Hanafi Harahap, SPTHTKL Konsultan. Beliau lahir di Medan tanggal 16 Juni tahun 1974. Kemudian riwayat pendidikan beliau mengambil spesialis THT di Fakultas Kedokteran USU dan tahun lulus tahun 2009. Kemudian mengambil magister pada tahun 2017 dan konsultan pada tahun 2017. Beberapa seminar juga telah beliau ikuti sebagai pembicara ataupun instruktur. Sebagai instruktur pada Temporal Body Section Course pada tahun 2016 dan sebagai pembicara di penanganan THTKL terkini pada tahun 2017. Baiklah, mungkin kepada Dr. Muhammad Pahala Hanafi, SPTHTKL Konsultan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya jelas ya, Dok? Baiklah, Prof, Dokter, dan sejawat sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan sharing masalah gangguan pendengaran pada anak. Jadi pada pendahuluan, gangguan pendengaran pada anak dapat dibedakan atas gangguan pendengaran konduktif dan sensori neural. Di mana seperti kita ketahui, gangguan pendengaran konduktif itu disebabkan kelainan di telinga luar dan telinga tengah yang akan menghalangi transmisi suara ke telinga dalam. Gangguan pendengaran sensori neural melibatkan kelainan di telinga dalam atau kohlea atau pada jaras transmisi sinyal neural ke otak. Nah, di sini kita lihat kembali anatomi dari telinga, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana pada telinga luar itu terdiri dari daun telinga atau pinna, kemudian external ear canal ataupun liang telinga, lalu telinga tengah batasnya mulai dari membran timpani, dan terdapat ossicle yang berada di tympanic cavity. Kemudian telinga dalam terdapat cochlea dan vestibulocochlear nerve, di mana kita ketahui bahwa gangguan pada telinga luar dan telinga tengah akan menyebabkan polikonduktif, dan gangguan pada telinga dalam akan menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja penyebab kira-kira dari conductive hearing loss. Itu bisa acquired ataupun bisa congenital, di mana penyebab yang sering pada acquired yaitu otitis media efusi, kemudian otitis media kronik yang bisa meliputi perforasi membran timpani, timpanosklerosis, dan cholesteatum. Sementara yang congenital yang sering didapat adalah congenital aural atresia, juga masalah-masalah perkembangan atau pertumbuhan dari ossicle. Nah, untuk sensory neural hearing loss yang congenital bisa 50% itu dinyatakan pengaruh lingkungan atau environmental. Kemudian
sisanya yaitu 50% genetik. Yang environmental itu bisa karena infeksi rubella, kemudian cytomegalovirus, lalu kondisi-kondisi ototoksik, kondisi prematur, kemudian asfiksia pada anak, dan masalah-masalah lain. Kemudian yang genetik itu bisa dibagi dengan sindromik ataupun non-sindromik. Nah, ini mungkin tabel yang lebih detail ya, lebih lengkap masalah diagnosa banding dari pediatric hearing loss ya. Jadi terbagi dari congenital ataupun acquired, kemudian dibagi juga berdasarkan jenis gangguan pendengarannya, apakah sensory neural hearing loss ataupun conductive hearing loss. Ya. Jadi kita lihat memang kongenital ini banyak sekali ya penyebab-penyebabnya, mulai dari yang non-sindromik ataupun yang sindromik. Yang sering itu bisa kita lihat adanya bronchio-otorenal syndrome, kemudian Treacher-Collins syndrome, Waardenburg syndrome, dan Pendred syndrome ya. Kemudian yang acquired, nah ini dia yang sering menjadi masalah pada prenatal, yaitu intrauterine infection. Kemudian intrauterine exposure terhadap obat-obat ototoksik. Lalu yang postnatal, yang paling sering itu infeksi dari akut otitis media dan komplikasinya, kemudian penyebab yang lain yang sering adalah meningitis, lalu bisa juga infeksi virus, misalnya measles, ya, mumps ataupun cytomegalovirus. Nah, dari data yang terkini dinyatakan bahwasannya infeksi cytomegalovirus ini yang memang saat ini menjadi masalah, terutama di negara-negara maju. Kemudian untuk yang konduktifnya bisa kita lihat adanya kronik supuratif otitis media, lalu otitis media ifusi, dan perforasi dari membran timpani. Nah, berikutnya dibicarakan mengenai otitis media ifusi. Didefinisikan adanya cairan di telinga tengah tanpa disertai gejala dan tanda-tanda infeksi akut dan aktif. Dan dinyatakan bahwasanya memang sejauh ini merupakan penyebab tersering polikonduktif pada anak. Diperkirakan 20% anak mengalami otitis media ifusi dan hampir semua anak mengalami satu kali episode dari otitis media ifusi. Dan dinyatakan biasanya terjadi infeksi saluran pernapasan atas sebelum diikuti oleh otitis media ifusi. Ya. Dan kita lihat di sini patogenesis dari otitis media, yaitu infeksi, kemudian masalah di anatomi atau fisiologi, misalnya disfungsi tuba eustakia, yang memang disebut berpengaruh besar terhadap terjadinya otitis media, kemudian cleft palate, lalu faktor-faktor lingkungan, yaitu daycare, kemudian merokok, ya, paparan terhadap rokok, kemudian apakah diberikan ASI atau susu botol, kemudian apakah memakai DOT, dan disebutkan juga obesitas berpengaruh terhadap kejadian dari OMI. Lalu diduga juga faktor-faktor dari penderita sendiri, yaitu adanya alergi, imunologi, kemudian ras, usia, dan adanya predisposisi genetik.
Otitis media efusi ini akan menyebabkan conductive hearing loss dengan terjadinya pembatasan mobilitas membran timpani dan occipital yang akan menyebabkan berkurangnya transmisi suara melalui telinga tengah. Dampak OME disebutkan terhadap pendengaran bervariasi, mulai dari tanpa gangguan sampai gangguan 55 desibel. Ya. Di sini dapat kita lihat dari pemeriksaan di otoskopi adanya efusi di telinga tengah, ya, dan air bubble. Kemudian dari timpanometri bisa kita lihat hasil yang flat atau tipe B. Nah, tata laksananya berdasarkan kita ambil dari American Academy of Otolaryngology Guideline, ya, yaitu pertama observasi. Biasanya anak tanpa risiko problem bicara, problem bahasa dan belajar. Disebut dengan watchful waiting dan ini dilakukan selama 3 bulan. Ada juga yang menyarankan diberikan antibiotik dan steroid jangka, tapi tidak dalam jangka panjang. Kemudian antihistamin dan dekongestan juga dinyatakan tidak begitu efektif untuk otitis media efusi. Nah, jika setelah observasi ditemukan otitis media efusi yang persisten setelah 3 bulan, maka dapat dilakukan pemeriksaan pendengaran. Kemudian dengan interval 3-6 bulan hingga efusi hilang. Ya. Timbul gangguan pendengaran yang signifikan ataupun diduga adanya abnormalitas struktur membran timpani ataupun telinga tengah. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, jika anak mengalami gangguan pendengaran yang moderate, lebih dari 40 desibel, direkomendasikan kepada anak untuk dilakukan terapi atau tindakan. Yang dianjurkan itu adalah pemasangan tympanostomy tube yang merupakan tindakan inisial utama, juga bisa disertai dengan adenoidektomi bila ada indikasi, misalnya adanya obstruksi hidung ataupun adenoiditis kronik. Di sini tindakan tonsilektomi saja atau miringotomi saja tidak dianjurkan karena dianggap tidak bermanfaat bagi penderita. Nah, masalah berikutnya yang sering pada anak dengan gangguan konduktif adalah perforasi dari membran timpani. Pada anak bisa akibat sequel dari tympanostomy tube. Dan conductive hearing loss ini dinyatakan biasanya terjadi pada frekuensi rendah pada perforasi dari membran timpani. Perforasi yang lebih besar berhubungan dengan derajat conductive hearing loss yang lebih berat. Sebelum operasi, pasien harus dilakukan pemeriksaan audiometri untuk menentukan derajat dari conductive hearing loss-nya. Keberhasilan operasi tergantung pada faktor intrinsik dari pasien dan ekstrinsik ahli bedah. Jadi faktor intrinsik itu usia pasien, adanya otore, kemudian faktor disfungsi tuba eustachius, kemudian bagaimana kondisi telinga kontralateral, kondisi kesehatan anak, juga ukuran dan lokasi dari perforasi. Faktor intrinsik yaitu bisa surgical approach, kemudian teknik serta pengalaman dari dokternya. Secara umum, perforasi kecil dan perforasi sentral di bagian posterior dilakukan teknik penutupan dengan mirumplasti, misalnya dengan fat plug, ya, seperti terlihat pada gambar bawah, dan dapat juga dilakukan dengan underlay.
yaitu pemasangan graf di lateral, di medial dari sisa dari membran timpani. Para ahli menyatakan kalau ada perforasi marginal, dapat dilakukan penutupan dengan underlay atau overlay. Perforasi besar, total atau subtotal, dilakukan pemasangan dengan overlay. Walaupun sebenarnya hal-hal di atas ini tergantung juga pengalaman dan kenyamanan dari dokternya. Masalah berikutnya yang sering pada anak yaitu terjadinya kolesteatum yang merupakan suatu stratified squamous epithelium kulit yang tumbuh masuk ke dalam telinga tengah. Dia dapat congenital atau acquired. Congenital kolesteatum biasanya tampak sebagai massa putih ya di bagian kuadran anterosuperior membran timpani yang intak, walaupun bisa saja menutupi seluruh bagian atau seluruh kuadran. Primary acquired kolesteatum berawal dari retraksi membran timpani, potensial dari adanya disfungsi tuba eustachius. Sementara secondary acquired kolesteatum berkembang dari perforasi membran timpani di mana epitel bermigrasi ke telinga tengah melalui perforasi tersebut. Kolesteatum ini bersifat erosif, sementara yang acquired sering disertai otore dan infeksi kronik yang menyulitkan. Tata laksana kolesteatum tidak ada jalan lain yaitu melalui pembedahan, yaitu dengan tympanomastoidectomy. Tujuan utama adalah telinga yang bersih, aman, dan kering, serta tidak disertai recurrent ataupun sisa penyakit. Tujuan sekunder adalah rehabilitasi dari gangguan pendengarannya. Dapat melalui osikoplasti, yaitu pada saat dilakukan pembersihan kolesteatum, atau dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian dapat dengan amplifikasi konvensional, osseointegrated conducting implant, ataupun pembelian posisi duduk di kelas dengan atau tanpa FM system. Derajat gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kolesteatum dan perforasi membran timpani itu bervariasi sesuai luasnya penyakit. Dalam satu review didapatkan rata-rata gangguannya di 41,3 desibel. Kemudian kolesteatum biasanya hanya mempengaruhi pendengaran pada satu telinga, sehingga biasanya dinyatakan anak dapat menghadapi keadaan ini. Berikutnya adalah congenital aural atresia. Insidennya sekitar 1 per 10.000 atau 20.000. Congenital aural atresia ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran konduktif moderate sampai berat, sementara hantaran tulang bisa normal. Sekitar 70% mikrotia ini unilateral, kemudian lebih banyak pada anak laki-laki dan pada telinga kanan. Penyebab pasti sampai saat ini belum diketahui, diduga terhentinya perkembangan liang telinga dan telinga tengah yang menghambat perkembangan first branchial arch. Juga diduga terhambatnya aliran darah ke posisi fetus dalam rahim. Diagnosa congenital aural atresia mungkin dapat segera dilihat, ya, karena sering disertai dengan mikrotia. Tetapi pada kasus-kasus yang tidak disertai mikrotia, perlu pemeriksaan yang lebih teliti. Pemeriksaan ABR juga perlu dilakukan. Pada congenital aural atresia unilateral, dapat dilakukan pemeriksaan pendengaran dengan interval 3-6 bulan pada 2 tahun pertama, dan
Pada pendengaran normal pada satu telinga, cukup untuk perkembangan bicara dan bahasa. Intervensi speech therapy dan phone conduction amplification juga dapat kita lakukan. Bila kasus bilateral, dapat dilakukan bone conduction hearing device, bisa dengan soft band ataupun hard band. Pada usia 4 tahun, dapat dilakukan pemasangan baha atau bone anchored hearing aid, di mana skru titanium ditanam di tulang melalui pembedahan. Dan hearing aid ini dapat menggetarkan langsung skru. Walaupun tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Faiza, bahwasanya memang sekarang sudah ada baha yang tanpa dilakukan operasi. Operasi kosmetik pada miglotia dapat berhasil baik dengan rekonstruksi dan pemasangan prostesis. Akan tetapi, operasi untuk atresialium telinganya memiliki hasil yang bervariasi, sehingga memang bone conducting aid ini merupakan tata laksana utama untuk gangguan pendengaran pada anak-anak dengan congenital aural atresia. Berikutnya, kita bahas masalah anak-anak dengan sensorineural hearing loss. Tujuan tata laksananya adalah mengurangi efek gangguan pendengaran, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan pendengaran dengan hearing aid ataupun cochlear implant. Tata laksana bergantung derajat gangguan pendengaran dan apakah gangguan pendengaran ini unilateral ataupun bilateral. Pada kasus-kasus unilateral, sebagian besar anak tidak diterapi. Yang tidak terapi akan mempunyai perkembangan bicara dan bahasa yang normal. Tapi pada anak yang lain, unilateral SNHL ini akan mempengaruhi perkembangan dan kemampuan melokalisasi sumber suara. Anak akan kesulitan juga mendengar pembicaraan di suatu situasi bising dan akan mudah terganggu perhatiannya. Pilihan terapi adalah hearing aid pada anak dengan severe atau profound hearing loss. Pada beberapa literatur dapat diberikan cross ya atau contralateral routing of signal, ataupun dapat dengan baha dan cochlear implant. Pada gangguan sensorineural hearing loss yang bilateral, pada derajat gangguan mild sampai moderate, dapat dicoba dengan pemberian hearing aid yang akan memperkuat suara hingga level audible anak dan kenyamanan anak. Sementara pada kasus-kasus severe dan profound, dicoba hearing aid selama 3 bulan, dan jika dievaluasi tidak bermanfaat, anak dirujuk untuk dilakukan cochlear implant. Di mana cochlear implant ini dari hasil selama ini dinyatakan bermanfaat untuk anak untuk mengenali pembicaraan, kemudian kewaspadaan akan lingkungan, perkembangan bicara dan bahasa, mengurangi tinnitus, dan meningkatkan capaian pendidikan dan kualitas hidup dari anak. Nah, ini mengenai cochlear implant secara general terdiri dari mikrofon yang akan melakukan penerimaan suara, dan prosesor akan mengubahnya menjadi bentuk informasi digital. Kemudian informasi digital ini akan disampaikan melalui coil ke dalam implan yang berada di dalam atau di bawah kulit, yang ditanam di bawah kulit. Lalu, implan ini akan mengirimkan sinyal elektrik ke elektrode yang telah
dimasukkan atau diinsersikan ke dalam kohlea. Di sini syarat-syarat saraf pendengaran di kohlea akan menyampaikan sinyal ke otak dan akan memberikan sensasi dari suara. Nah, indikasi bagi cochlear implant ini yaitu untuk usia 12 sampai 24 bulan, yaitu bilateral profound hearing loss. Ya. Berarti gangguan pendengaran berat, yaitu dengan ambang dengar di atas 90 desibel. Sementara untuk usia 12 sampai 24 bulan sampai 18 tahun, itu indikasinya pada bilateral severe dan profound hearing loss. Kemudian perkembangan skill auditori yang kurang, lalu manfaat minimal dari alat bantu dengar, dan tidak ada kontraindikasi medis. Pada cochlear implant ini membutuhkan multidisiplin, yaitu THT, anak, psikologi, audiologi, radiologi, rehabilitasi, dan mungkin juga kadang memerlukan keilmuan yang lain. Nah, pada saat ini berkembang isu-isu untuk kandidasi selain indikasi di atas, ya, yaitu pada anak-anak dengan residual hearing, yaitu di mana si anak masih memiliki residu pada nada-nada rendah. Ini juga dinyatakan mungkin memberikan manfaat dengan pemasangan cochlear implant. Juga pada kelainan-kelainan pembentukan telinga dalam, misalnya incomplete partition dari cochlea, lalu kelainan dari vestibular aqueduct, ini masih dinyatakan memberikan manfaat dengan pemasangan cochlear implant, walaupun memang hasilnya mungkin tidak sebaik dari anak-anak dengan anatomi yang normal. Kemudian juga gangguan pembentukan saraf vestibulocochlear. Ini juga para ahli masih memberikan tempat pada cochlear implant, walaupun memang dengan hasil yang mungkin tidak sama dengan yang normal. Kemudian juga sehubungan dengan deteksi dini dan intervensi dini, beberapa sentra telah mencoba melakukan pemasangan cochlear implant pada usia anak yang lebih muda dari usia 1 tahun. Karena disarankan memang approval yang ada dari FDA juga sampai sekarang itu pemasangan cochlear implant itu pada usia 1 tahun. Tetapi ada sekarang beberapa sentra yang mencoba melakukan pemasangan cochlear implant pada anak usia di bawah 1 tahun. Walaupun tentu saja dengan risiko dari anestesi, kemudian durasi operasi, dan tentu saja anatomi yang belum sempurna. Salah satunya adalah facial nerve yang masih belum terhalangi dengan baik. Kemudian anak-anak dengan multi-handicap children. Anak-anak dengan multi-handicap atau kondisi-kondisi komorbid. Nah, pada
kondisi ini juga cochlear implant sudah diberikan, walaupun tetap dengan efek yang masih bervariasi. Pada anak-anak dengan gangguan visual dan epilepsi yang terkontrol, kemudian adanya hambatan motorik, dinyatakan cochlear implant masih memberikan hasil yang cukup baik. Ya. Tetapi pada anak-anak dengan mental retardasi berat misalnya, kemudian dengan autism, hasilnya memang tidak sebaik yang anak-anak yang tanpa handicap. Kemudian juga cochlear implant diberikan pada anak dengan auditory neuropati, dan pada saat ini juga sedang gencar ya dipromosikan lah istilahnya pemasangan secara bilateral, ya. Karena diharapkan pemasangan dengan bilateral itu akan mendapatkan anak dengan binaural hearing yang dianggap dapat lebih baik daripada pemasangan unilateral, walaupun memang juga akan meningkatkan risiko operasi karena akan menyebabkan durasi operasi yang lebih lama. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasanya bilateral cochlear implant ini akan dapat menghilangkan residual hearing yang ada pada si anak. Kontraindikasi dibagi dua, yaitu kontraindikasi absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut misalnya pada anak dengan agenesis cochlea, di mana cochleanya tidak terbentuk, dan agenesis dari cochlear nerve. Nervus cochlearisnya tidak ada. Ini merupakan kontraindikasi absolut. Kemudian yang relatif, yaitu penyakit telinga tengah yang aktif. Kemudian anak-anak dengan kondisi yang menyebabkan risiko anestesi yang berat. Ini menyebabkan kontraindikasi yang relatif. Nah, persiapan yang dilakukan untuk cochlear implant, pertama dilakukan pemeriksaan THT, kemudian pemeriksaan audiologi untuk menentukan derajat gangguan pendengaran, dan tentu saja apakah memang merupakan kandidasi dari cochlear implant. Kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, yaitu untuk memeriksa struktur dan patensi dari lumen cochlea, kemudian juga untuk mengkonfirmasi adanya auditory nerve yang intact. Karena bila ternyata tidak didapati adanya cochlea ataupun tidak didapati adanya nerve auditory, merupakan kontraindikasi absolut dari pemasangan cochlear implant. Kemudian dilakukan CT scan untuk mengevaluasi aerasi mastoid dan telinga tengah, juga patensi cochlea. Juga bisa menggambarkan variasi anatomi telinga tengah yang berfungsi jadi panduan dalam operasi nanti, misalnya adanya dehistensi dari facial nerve atau bulbus jugularis yang letak tinggi. Kemudian bisa dilakukan MRI untuk menilai kelainan pada central auditory pathway, termasuk adanya tumor akustik. Melihat gambaran adanya obliterasi fibrous tabiri membranosa, dan memastikan patensi dari auditory nerve. Kemudian persiapannya yaitu konsultasi ke departemen lain, anak, misalnya ke tumbuh kembang anak, ya. Kemudian ke psikologi untuk menilai
behaviornya, kognitifnya, ya, kemudian anestesi dan rehabilitasi. Lalu dilakukan imunisasi meningitis sebaiknya 2 minggu sebelum operasi, karena memang salah satu komplikasi dari pemasangan cochlear implant ini adalah terdapat terjadinya meningitis. Kemudian dilakukan pertemuan akhir antara tim dengan pasien dan orang tua untuk dapat juga menyamakan persepsi dan menyamakan harapan dari orang tua dengan ekspektasi dari orang tua serta kondisi yang ada pada anak. Nah, ini mungkin chart dari cochlear implant, ya. Pertama, diagnosa dari gangguan pendengaran, kemudian dilakukan trial hearing aid selama 3 atau 6 bulan. Lalu seleksi dari kandidat dan dilakukan pembedahan. Bila dari evaluasi ternyata tidak ada perkembangan dari pemakaian dari alat bantu dengar. Setelah dilakukan pembedahan, kemudian dilakukan switch on, biasanya 2-4 minggu setelah operasi, lalu dilakukan habilitasi. Komplikasi yang mungkin terjadi dari pemasangan cochlear implant ini, pertama komplikasi medical atau surgical, dan kedua komplikasi akibat kegagalan device atau device failure. Yang pertama, infeksi luka operasi, kemudian bisa terjadi kebocoran dari CSF, lalu cedera dura atau vaskular, kemudian insersi elektrod yang tidak lengkap, atau bahkan terjadinya ekstrusi elektrod, kemudian cedera dari nervus fasial. Pada gambar dapat dilihat terjadinya infeksi sampai terbentuknya granulasi di daerah luka operasi. Kemudian di bawahnya kita lihat ekstrusi dari cochlear implant. Untuk device failure ini secara garis besar ada 2 sebenarnya, yaitu hard failure dan soft failure. Hard failure ini memang terbukti bahwasanya terjadi alat yang tidak berfungsi dengan baik atau kerusakan pada alat. Dan soft failure yaitu diduga adanya kegagalan dari alat. Ini belum terbukti. Jadi kalau soft failure ini harus dilakukan berbagai pemeriksaan, yaitu pemeriksaan medis, pemeriksaan audiologi, dan pemeriksaan dari alatnya sendiri, ya, untuk menentukan apakah memang terjadi device failure ini. Kemudian speech processor failure dan ataupun aksesorisnya yang tidak berfungsi, kabel atau headpiece misalnya. Nah, hasil yang diharapkan dari cochlear implant ini adalah si anak dapat mendengar dan berkomunikasi dengan perkembangan bicara dan bahasa yang baik. Hasilnya ini tergantung kepada beberapa faktor. Pertama, usia. Ya. Telah dijelaskan tadi oleh Dr. Siti Faisyah, usia dini itu sangat penting. Kemudian onset gangguan pendengarannya, durasi gangguan pendengaran, kemudian apakah ada komorbid atau handicap pada si anak yang akan tentu mempengaruhi hasil, kemudian
anatomi kolea dan status cochlear nerve, etiologinya, lalu kondisi kognitif, behavior, dan psikologi dari si anak. Lalu bagaimana habilitasi atau edukasi yang diterima si anak setelah pemasangan cochlear implant. Lalu faktor yang paling penting sebenarnya yaitu faktor keluarga, yaitu support dari keluarga pada si anak. Ya, ini kesimpulannya, deteksi dini, intervensi dini, dan dukungan dari keluarga. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.